Hasil kali skalar 2 vektor A dan vektor B adalah vektor A dikali vektor B sama dengan X1 dikali X2 ditambah Y1 dikali Y2 ditambah Z1 dikali Z2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kembali lagi bersama Ibu di sini. Nah, kalau kemarin kita kan sudah membahas tentang operasi vektor ya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang perkalian skalar 2 vektor di R3 dan sifat perkalian skalar 2 vektor di R3. Untuk lebih lanjut, yuk kita lihat sama-sama. Oke anak-anak, lanjut ya ke perkalian skalar 2 vektor di R3. Nah, misalkan vektor OA dan vektor OB dinyatakan dalam vektor kolom. Nah, vektor A itu adalah X1, Y1, dan Z1. Dan vektor B adalah X2, Y2, dan Z2. Hasil kali skalar 2 vektor A dan vektor B adalah vektor A dikali vektor B sama dengan X1 dikali X2 ditambah Y1 dikali Y2 ditambah Z1 dikali Z2. Nah, bila kedua vektor A dan B ini membentuk sebuah sudut tertentu, maka perkalian skalar 2 vektornya adalah ini nih, rumusnya nih. Vektor A dikali vektor B sama dengan panjang dari vektor A dikali panjang dari vektor B kali cos theta. Ya. Nah, dengan tetanya itu adalah berapa? Sudut antara vektor A dan vektor B. Contohnya lihat di sini. Tentukan hasil perkalian skalar dari vektor. Nah, vektor OA adalah 4 vektor I ditambah vektor ditambah vektor J ditambah 2 vektor K, dan vektor OB adalah negatif 2 vektor I ditambah 5 vektor J ditambah vektor K. Untuk penjelasannya, vektor OA dikali vektor OB sama dengan 4 dikali negatif 2 ditambah 1 dikali 5 ditambah 2 dikali 1. Ini dari mana? Dari sini. Jadi ingat ya, vektor I dengan vektor I, vektor J dengan vektor J, vektor K dengan vektor K. Jadi seperti ini. Jadi 4 negatif 2, tinggal kalikan 4 kali negatif 2 ditambah 1 dikali 5 ditambah lagi 2 dikali 1. 4 dikali negatif 2 negatif 8, 5 kali 1 5, 2 dikali 1 2. Nah, negatif 8 ditambah 5 ditambah 2 adalah hasilnya negatif 1. Berarti hasil dari vektor A dikali vektor OB adalah negatif 1. Ini ya. Nah, sekarang nomor 2, jika vektor A adalah 2 vektor I ditambah 3 vektor J ditambah 5 vektor K, dan vektor B adalah 4 vektor I dikurangi 6 vektor J ditambah 2 vektor K, maka hitung sudut antara vektor A dan vektor B. Nah, tinggal kalikan saja vektor A dikali vektor B sama dengan 2 dikali 4 ditambah 3 dikali negatif 6 ditambah 5 dikali 2. Hasilnya adalah berapa? 8 diambil 18 ditambah 10 yaitu 0. Berarti ini hasil. Nah, kalau sudah seperti ini, jadi vektor A dikali vektor B sama dengan panjang dari vektor A dikali panjang dari vektor B dikali cos theta. Oke, panjang dari vektor A dikali panjang vektor B sama dengan akar dari 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah 5 kuadrat dikali 4 kuadrat ditambah negatif 6 kuadrat ditambah 2 kuadrat. Nah, sekarang 2 kuadrat adalah 4. Sedangkan 3 kuadrat 9, berarti 4 ditambah 9 ditambah 5 kuadrat 25. Hasilnya adalah akar dari 38. Nah, ini juga sama. 4 kuadrat 16, berarti negatif 6 dikuadratkan 36 ditambah 2 dikuadratkan 4, hasilnya berapa? Akar dari 56. Kalau sudah seperti ini tinggal kalikan. Jadi akar 38 dikali akar 56. Hasilnya berapa? Akar 2128. Nah, sekarang kalau sudah seperti itu berarti tinggal
cari sudutnya ya. Jadi cos dari theta ini adalah panjang dari vektor A dikali vektor B dibagi panjang dari vektor A dikali panjang dari vektor B. Nah, tadi kan vektor A dikali vektor B hasilnya berapa tadi? 0 ya. Nah, sekarang ini nih, panjang dari vektor A dikali panjang dari vektor B adalah berapa? Ini akar dari 2128. Jadi 0 dibagi akar 2128 hasilnya adalah 0 ini. Nah, berarti sudut tetanya adalah cos inverse dari 0 adalah berapa? 90 derajat. Nah, jadi vektor A dan vektor B itu membentuk sudut 90 derajat. Ini yang dimaksud dengan perkalian skalar 2 vektor. Nah, sekarang sifat-sifatnya. Coba lihat sini sifat-sifatnya. Untuk sifat-sifat perkalian skalar 2 vektor, nah, misalkan vektor A adalah X1, Y1, Z1, sedangkan vektor B adalah X2, Y2, Z2, dan vektor C adalah X3, Y3, Z3. Nah, maka mempunyai sifat 2. Yang pertama komutatif dan distributif. Nah, yang komutatif seperti apa? Nah, ini vektor A dikali vektor B sama dengan X1 dikali X2 ditambah Y1 dikali Y2 ditambah Z1 dikali Z2 sama dengan X2 kali X1 ditambah Y2 dikali Y1 ditambah Z2 kali Z1. Maka hasilnya adalah vektor A dikali vektor B. Nah, jadi rumus komutatif ini adalah vektor A dikali vektor B sama dengan vektor B dikali vektor A, atau kebalikan dari sini ya. Nah, sekarang sifat yang kedua, distributif. Nah, distributif adalah vektor A dikali dalam kurung nih vektor B ditambah vektor C. Maka X1 dikali X2 ditambah X3 ditambah Y1 kali dalam kurung Y2 ditambah Y3 ditambah Z1 dikali Z2 ditambah Z3. Maka tinggal kalikan saja. Berarti X1 kali X2 berarti X1 X2 ditambah X1 kali X3. Nah, ini juga sama. Y1 kali Y2 ditambah Y1 dikali Y3. Z1 dikali Z2, Z1 dikali Z3. Nah, kalau sudah seperti ini tinggal masukkan. Berarti ini X1 dikali X2 ditambah Y1 kali Y2 ditambah Z1 kali Z2 ditambahkan X1 dikali X3 ditambah Y1 kali Y3 ditambah Z1 kali Z3. Maka hasilnya adalah vektor A dikali vektor B ditambah vektor A dikali vektor C. Nah, jadi rumus distributifnya adalah vektor A dikali vektor B ditambah vektor C. Maka hasilnya adalah vektor A dikali vektor B ditambah vektor A dikali vektor C. Contohnya lihat di sini. Contohnya misalkan vektor Pi dan vektor Q membentuk sudut 30 derajat. Nah, jika panjang vektor P itu adalah 3 dan panjang dari vektor Q adalah 5, maka hitunglah vektor P dikali vektor P ditambah vektor Q. Nah, ini nih. Berarti vektor P dikali vektor P ditambah vektor Q. Vektor P kali vektor P berarti vektor P kali vektor P ditambah vektor P dikali vektor Q. Maka panjang dari vektor P dikali panjang dari vektor P dikali cos theta cos 0 derajat ditambah panjang vektor P dikali panjang vektor Q dikali cos 30 derajat. Dari mana ya? Dari sini ya. Nah, sekarang vektor P itu tadi berapa? 3. Ini juga sama, berarti 3. Cos 0 derajat berapa? 1. Nah, berarti tambahkan vektor P mana? 3. Dikali vektor Q berapa? Vektor Q 5. Ini kan. Nah, dikali cos 30 derajat. Cos 30 derajat itu berapa? Setengah akar 3. Nah, jadi 3 ditambah 3 3 dikali 3 9, 9 kali 3 9 kali 1 9. Nah, ini juga sama. 3 dikali 5 berarti 15. 15 dikali setengah akar 3 berarti 15/2 akar 3.
3. Jadi hasil dari vektor P dikali vektor P ditambah vektor Q adalah 9 ditambah 5/2 akar 3. Nah, ini anak-anak. Ini contohnya. Jadi seperti itu ya. Paham kan kalian semua? Mudah-mudahan paham ya. Oke anak-anak, barusan kalian sudah melihat kan pemaparan tentang perkalian 2 vektor ya, perkalian skalar 2 vektor dan sifatnya. Nah, mungkin untuk pertemuan kali ini Ibu cukupkan sekian. Kalau misalkan memang belum paham, silahkan hubungi guru masing-masing ataupun kalian bisa menghubungi saya. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.